dan kehendak itu mengikuti hukum i'tikad dan ma'rifat, hukum ilmu artinya. Nah, jadi satu perbuatan ibadah yang akan kita kerjakan itu kada akan bisa terlaksana kalau dalam sebelumnya kada ada tiga hal. Mesti ilmu yang kuat agar bisa mendorong kehendak, kemudian kehendak yang kuat untuk menggerakkan anggota badan melakukan ibadah tersebut. Kemudian penjelasan tentang hakikat niat. Macam apa yang dimaksud dengan niat itu, supaya niat ngarannya. Apakah cita-cita termasuk niat? Apakah keinginan termasuk niat? Nah, macam apa dimaksud dengan niat? Ujar Nabi, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Macam apa dimaksud dengan niat? Ketahuilah bahwasanya niat, iradat, kehendak, dan kasat, tujuan, adalah kata-kata yang berlaku atas satu arti. Kurang lebih artinya niat, kehendak lawan tujuan. Yaitu keadaan dan sifat bagi hati. Niat itu sifat. Niat itu sifat. Niat itu kan ada bendanya, bukan zat. Nah, niat itu sifat. Sifat bagi hati yang dikelilingi oleh dua hal, yaitu ilmu dan amal. Niat itu di tengah-tengah hendaknya. Sebelum niat ada ilmu, sesudah niat ada amal. Nah, niat di penangahan. Ilmu itu mendahului akan amal. Ilmu berdahulu daripada perbuatan. Karena ilmu adalah pokoknya dan syaratnya. Dan amal itu mengikuti ilmu, karena amal adalah buahnya dan cabangnya. Amal cabang daripada ilmu. Demikian itu karena setiap amal perbuatan, maksudnya perbuatan setiap gerak dan diam, adalah berdasarkan kemauan sendiri. Maka ia tidak sempurna kecuali dengan tiga hal, yaitu ilmu, kehendak atau niat, dan kemampuan. Jadi amal perbuatan kada akan bisa sempurna kalau kada ada tiga hal. Pertama ilmu, kedua niat atau kehendak, yang ketiga kemampuan. Tiga itu hanya terjadi satu perbuatan. Contohnya, orang mengetahui bahwa bersedekah itu adalah baik, tahu ganjarannya surga, macam-macam sudah diketahuinya, tahu itu sebuting syaratnya. Tapi inya kada hendak, tahu sembahyang tahajud baik, tahu, tapi inya kada hendak.
adalah terjadi sedekah, adalah terjadi tahajud, kadada. Kenapa? Karena modalnya hanya sebuting tahu aja, ilmu aja. Kehendaknya kadada, kada kawa. Jadi amal perbuatan itu terjadi dengan sempurna dengan himpunan 3 perkara. Pertama, ilmu. Nah, ilmu sudah tahu bahwa bersedekah itu baik, nuntut ilmu itu baik, bangun tengah malam itu baik, sembahyang berjamaah itu baik. Yang kedua, hanya kehendak. Kehendak. Niat. Bersedekah baik, lalu hendak. Nah, hendak. Sembahyang tengah malam baik, lalu ini hendak. Tapi belum terwujud juga lagi amalnya. Bila kada ada nang ketiga apa? Dan kemampuan. Dan kemampuan. Bersedekah baik, tahu. Hendak benar, mang disedekahkan kada ada. Kawalah, kada mampu. Jadi dengan 3 himpunan ini akan terjadi satu perbuatan yang sempurna, ilmu, kehendak, dan kemampuan. Karena manusia tidak menghendaki apa yang tidak diketahuinya. Manusia tidak menghendaki apa yang tidak diketahuinya. Maulah kita menghendaki yang kita kada tahu. Kita tuh hendak karena tahu. Karena tahu lalu hendak. Amun kita kada tahu, kada hendak napa-napa. Karena manusia tidak menghendaki apa yang tidak diketahuinya. Jadi orang yang kada banyak tahu tentang dunia itu lebih baik daripada banyak tahu tentang dunia. Kenapa? Bila banyak tahu tentang dunia, makin banyak yang dikaping ini. Maka tidak boleh tidak untuk mengetahuinya. Ilmu dahulu artinya pengetahuan. Dan manusia tadi tidak mengerjakan apa yang tidak dikehendakinya. Manusia kada akan mengerjakan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Maksudnya tidak mengerjakan secara ikhtiari. Dan tidak mengerjakan apa yang tidak dikehendakinya. Aku lah kita mau ulah sesuatu yang kita kada hendak, kada mau. Maka tidak boleh tidak dari kehendak. Mesti ada kehendak. Arti kehendak di sini maksudnya adalah terbangkitnya hati kepada apa yang dilihat, apa yang diketahui, yang dikenal, yang sesuai dengan maksud. Ada kalanya pada waktu sekarang dalam dunia atau di masa akan datang di akhirat. Kita mengetahui bahwa sedekah itu, sembahyang itu adalah sesuatu yang sangat besar ganjaran di sisi Allah di akhirat. Itu pengetahuan. Begitu kita mengetahui demikian ganjaran besarnya di sisi Allah, terbangkitlah hati untuk menghendaki itu. Nah, niat tuh mulai di situ andaknya. Niat tuh mulai di situ. Maka manusia diciptakan di mana sebagian perkara cocok dengannya dan sesuai dengan maksudnya. Allah menciptakan perkara-perkara ada yang sesuai dengan maksud kita, sesuai dengan keinginan kita. Contohnya sihat. Semuaan manusia kepingin sihat. Mampu. Manusia kepingin
jadi orang nang mampu. Dan sebagian perkara Allah ciptakan berselisih dengannya, sakit. Nah itu kada cocok lawan kita. Susah, itu kada cocok lawan kita, kada kapingin kita. Nah jadi Allah menciptakan hal-hal perkara-perkara ada nang kita katujui, ada nang kita kada katuju. Nah maka ia memerlukan kepada menarik perkara yang sesuai, yang cocok kepada dirinya, dan menolak yang mendatangkan bahaya yang bertolak belakang dari dirinya. Lalu si manusia ini berusaha untuk mengambil nang cocok lawan dirinya, menghindari, menjauhi nang kada cocok lawan dirinya. Manusia berusaha agar dia sihat, agar dia kaya, agar dia berilmu, berusaha untuk menarik itu. Dan manusia menjauhi, menolak sakit, menolak bangkrut, menolak dan sebagainya kada baiknya. Maka ia memerlukan dengan pasti kepada mengenal dan mengetahui sesuatu yang mendatangkan bahaya dan mendatangkan manfaat, sehingga menarik ini dan lari dari ini. Jadi manusia mesti tahu nang mana nang menyenangkan lawan inya, nang mana nang menguntungkan lawan inya, nang mana nang memberi manfaat lawan inya. Manusia mesti mengetahui itu supaya bisa menarik. Dan manusia mesti tahu apa-apa yang membahayakan lawan dirinya supaya bisa menolak, supaya bisa menjauh. Nah jadi ilmu. Sesungguhnya barang siapa yang tidak melihat makanan dan tidak mengenalnya, maka tidak mungkin ia memakannya. Di tahun 90-an ke bawah, kita kada hendak makan Kentucky. Kenapa? Kada tahu pada Kentucky itu ada, kada mengenal. Terlintas di pikiran kita aja kada ada hendak makan Kentucky, kada ada. Karena kita kada tahu pada itu makanan, dikira ngapakah Kentucky ini tuh. Barang siapa yang tidak melihat makanan dan tidak mengenalnya, maka tidak mungkin ia memakannya. Dan barang siapa tidak melihat api, maka ia tidak mungkin lari daripadanya. Orang tuh kada tahu bahwa itu api. Api itu menghanguskan, membahayakan. Nya kada tahu. Kada mungkin lari daripadanya, kada mungkin menjauh daripadanya. Nah maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan petunjuk dan pengertian dan menjadikan sebab-sebab baginya, yaitu panca indera yang zahir dan yang batin. Dan demikian itu tidak termasuk maksud kami. Membicarakan masalah panca indera bukan tujuan kami di sini artinya. Kemudian jikalau ia si manusia itu melihat makanan, kita nih melihat makanan dan tahu bahwa makanan itu cocok baginya. Kita melihat ada makanan, wah ini pas ketujuh aku. Maka demikian itu tidak cukup baginya untuk memakannya. Kita tahu pada itu makanan yang nyaman dan kita hendak tamakanlah, belum tamakan lagi. Kenapa? Karena hanya tahu lawan hendak saja. Tidak cukup baginya untuk memakannya selama padanya tidak ada kecenderungan padanya, keinginan padanya, dan syahwat baginya yang mendorong kepadanya. Karena orang yang sakit, ia melihat makanan dan tahu bahwa makanan itu cocok, makanan itu nyaman, tahu, dan dia tidak mungkin memakannya karena tidak ada keinginan dan kecenderungan dan tidak ada pendorong yang menggerakkan kepadanya. Orang garing suruhnya ayam goreng, tahu ya pada nyaman itu, tahu, tapi nya kada ada liurnya,
pahit liurnya, karena kepingin disuapin di luwaknya. Pada tahu pada itu makanan yang nyaman. Cuma karena inya kada ada kehendak nang membangkitkan dirinya, kada ada nafsunya, kada makan inya. Nah, maka Allah Ta'ala menciptakan bagi manusia kecenderungan, keinginan, dan kehendak. Maksudnya kecenderungan pada dirinya kepada makanan itu dan menghadap dalam hatinya kepadanya. Kemudian demikian tidak cukup baginya. Ada makanan yang nyaman, tahu kita pada nyaman, dan hendak makan ada, dorongan kuat hendak makan itu. Belum tentu kita kau makan, duitnya kada ada nukar kau lah. Beli berada melihat di warung nah, gana-gana wadai iwak, hendak duitnya kada ada kemampuan, kada kau makan. Orang garing tadi mulai kehendaknya sudah kada ada. Ada ini kehendaknya ada, cuma kemampuannya kada ada. Maka banyak sekali orang yang menyaksikan makanan, berkeinginan padanya, berkehendak memakannya, hal keadaannya lemah daripadanya karena keadaannya lumpuh umpamanya. Maka diciptakan baginya kemampuan dan anggota badan yang bergerak sehingga dengannya sempurna memakannya. Nah, itulah perbandingannya ibadah yang kita lakukan. Pertama dasarnya adalah kita mengetahui dahulu bahwa ibadah itu perlu. Ibadah itu memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita. Nah, dengan itu diharapkan akan timbul kita keinginan, kebangkitan hati untuk melaksanakan itu. Dan kita pulang minta kepada Allah kemampuan untuk melaksanakan ibadah itu. Nah, bila kita kumpul tiga, pengetahuannya ada, kehendaknya ada, kemampuannya ada, terlaksanalah satu ibadah, satu perbuatan. Anggota badan itu tidak bisa bergerak kecuali dengan kemampuan, dan kemampuan itu menunggu pendorong yang membangkitkan. Kan kemampuan itu menunggu pendorong, dan pendorong itu menunggu ilmu dan ma'rifat, pengetahuan atau dugaan dan i'tikad. Belirit saja itu. Kemampuan kada akan timbul kalau kita kada berkehendak. Berkehendak kada akan timbul kalau kita kada tahu. Kalau kita kada tahu. Jadi manusia-manusia yang kada beribadah itu macam-macam. Manusia yang kada sembahyang, manusia yang kada taat lawan Allah. Ada yang memang inya kada tahu, lalu kada ada kepingin, lalu kada ada kemampuannya. Ada yang tahu, cuma pengetahuan itu kada sampai kepada memberikan kehendak, kada sampai memberikan minat, membangkitkan. Ada yang tahu hendak tapi kada mampu. Nah, jadi orang meninggalkan ibadah itu salah satu antara tiga itu. Kita kada sembahyang malam, padahal tahu, padahal hendak, cuma bila malam teguringan, bangun siang sudah kada kawa. Ada macam itu. Ada yang memang kada tahu pada malam tu baik, jadi kada ada minat, kada ada kehendak, karena kada tahu. Macam-macam. Anggota badan itu tidak bisa bergerak kecuali dengan kemampuan, dan kemampuan itu menunggu pendorong yang membangkitkan, dan pendorong itu menunggu ilmu dan ma'rifah, pengetahuan atau dugaan dan i'tikad, yaitu bahwa kuat dalam dirinya bahwa sesuatu itu cocok baginya atau berguna baginya. Apabila ma'rifat itu kuat, ilmu pengetahuan yang ada pada kita sangat kuat bahwa itu lezat, bahwa itu memberi manfaat, bahwa itu berguna. Apabila ma'rifat itu kuat, ilmu itu kuat bahwa sesuatu itu cocok dan tidak boleh tidak untuk diperbuat,
dan ma'rifat selamat dari rintangan pendurung yang lain yang memalingkan daripadanya, maka bangkitlah kehendak dan terbuktilah kecenderungan. Jadi ilmu ini harus kuat. Kalau ilmu bebaya kuat saja kada akan timbul pendurung. Kehendak, dorongan, kecenderungan, kemauan, keinginan kada akan timbul kalau kada pengetahuan yang kuat mendurungnya. Jadi mau ulang-ulang itu kada jadi masalah. Misalnya hadis sebuting dibaca hari ini bahwa ini baik. Mendengar dah kita tahu. Barangkali kita sekali aja mendengar itu belum cukup untuk mendorong kemampuan bangkitnya cenderungnya kita. Nah, 2 kali kita baca pulang hadis yang semalam itu menambah kekuatan ilmu supaya membangkitkan dorongan. Esok kita baca pulang hadis itu menyuruh kita memperbuat kebaikan, menambah pulang pengetahuan, menambah pulang untuk membangkitkan dorongan. Jadi dorongan itu atau kecenderungan itu, kehendak itu akan timbul bila mana pengetahuannya kuat. Pengetahuan yang kuat. Maka bangkitlah kehendak dan terbuktilah kecenderungan. Apabila kehendak bangkit, nah karena ilmunya sudah kuat, di kiri, di kanan, di muka, di belakang, ilmunya mendorong timbul laluan kebangkitan, timbul kecenderungan, timbul keinginan, maka kemampuan bangkit untuk menggerakkan anggota badan. Apabila kehendak bangkit, apabila kehendak itu sudah timbul, maka kemampuan bangkit untuk menggerakkan anggota badan. Anggota badan ini akan bisa bergerak apabila didorong oleh kehendak yang kuat. Anggota badan kita bisa melangkah kalau didorong kehendak yang kuat, keinginan yang kuat. Mun bebaya ingin saja kada tergerak awak. Mun bebaya kapingin, bebaya hendak saja kada bergerak awak. Itu ada rambutan nah, di 3 meter pada sini ada rambutan di semeja. Tahu ya pada itu nyaman rambutan hendak tapi sedikit saja hendaknya kalau kuliah sama ambil tuh kada tak ambil 3 meter tadi. Kenapa? Kuatnya bebaya hendak aja. Kalau bebaya hendaknya itu kada mampu menggerakkan badan kita. Kalau kehendaknya ini kuat, jangankan 3 meter kabiraya ngaku aja mendatangi. Karena tahu pada itu nyaman, itu cocok. Nah kehendaknya kuat, aku menjaga biraya atau kemana-mana mencari. Nah jadi kemampuan badan manusia itu ditimbulkan oleh kehendak yang kuat. Apabila kehendak bangkit, maka kemampuan bangkit untuk menggerakkan anggota-anggota badan. Maka kemampuan adalah pelayan. Kemampuan adalah pelayan bagi kehendak. Kemampuan itu susuruhan bagi kehendak, dan kehendak itu mengikuti hukum i'tikad dan ma'rifat, hukum ilmu artinya. Nah jadi satu perbuatan ibadah yang akan kita kerjakan itu kada akan bisa terlaksana kalau dalam sebelumnya kada ada 3 hal. Mesti ilmu yang kuat agar bisa mendorong kehendak, kemudian kehendak yang kuat untuk menggerakkan anggota badan melakukan ibadah tersebut. Nah kemudian niat adalah ibarat dari sifat yang di tengah-tengah.